sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, itu berakar dalam, berbuah lebat. Ini penting sekali, karena ini salah satu kesimpulan utama. Anda benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak? Anda benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Maka di sini Anda benar-benar mengenal Dia dan mengasihi Dia. Maka ini kesimpulan kerohanian. Oleh karena itu kita buka dua bagian firman Tuhan. Pertama Kolose 2 ayat 6 dan 7. Setelah itu nanti Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Berakar dalam, berbuah lebat. Saya minta tolong WL kita atau Pinkan atau Weni atau siapa saja yang membacakannya, bantu saya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, lanjut Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, pokok Ya. anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Ya. Nah, mohon perhatian sedikit ekstra dari biasanya. Ayat 8 ini kesimpulan. Kita memaknai pengikut Kristus yang benar. Gak ada pilihan lain. Khotbah yang bagus diperlukan di gereja. Tetapi itu tidak membuktikan orang itu murid Tuhan. Bahasa roh, mujizat-mujizat diperlukan gereja. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa dia pengikut Kristus. Ini penting supaya dari kebenaran ini kita tahu. Jangan kita gagal fokus. Kebanyakan orang gereja membawa konsepnya, nilai-nilainya, paradigmanya terus-menerus dalam mengikuti Yesus. Keliru. Orang lebih kagum lumpuh berjalan, mayat bangkit daripada memiliki buah. Ini kan gagal fokus. Padahal sakit sembuh mayat bangkit sama sekali tidak bicara buah. Ini penting sekali. Makanya ayat 8 dibilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Camkan saudara, Anda dan saya diciptakan Allah untuk memuliakan Dia. Konsekuensi logis ciptaan untuk menyenangkan Dia.
Apalagi umat tebusan. Konsekuensi logis, ditebus kita dulos. Dia kurios. Dulos itu fokusnya melayani tuannya, menyenangkan tuannya, dan hanya satu yang menyenangkan tuannya, yaitu dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika saudara, siapapun Anda, siapapun orang Kristen, entah dia pendeta atau bukan, gembala atau bukan, rektor teologi atau bukan, pendeta terkenal atau pendeta kampung, masa bodoh. Bukan itu yang menentukan nilai, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kau mengerti kesimpulan Kristen yang sebenarnya. Ini penting. Ini menentukan. Jangan lupa, yang tidak menentukan gak usah fokus. Sakitmu sembuh atau enggak sembuh, jangan lagi itu fokus. Kau punya mobil, nggak punya mobil, jangan lagi fokus. Itu tidak menentukan. Sekian tahun kalian menikah, nggak punya anak, puji Tuhan. Jangan lagi itu mengganggu. Karena itu bisa gagal fokus. Itu tidak menentukan. Ini penting sekali. Ada yang sehat, puji Tuhan. Ada yang sakit kanker, puji Tuhan. Jangan itu yang jadi fokus kita. Tapi kita sehat, puji Tuhan. Dalam keadaan sakit, bahkan dikatakan nggak sembuh. Jangan terhambat, buah yang lebat itu tetap ada. Ini penting. Tapi banyak orang berkata seolah-olah hamba Tuhan dipakai Tuhan kalau khotbahnya bagus. Perlu. Kalau hamba Tuhan dipakai Tuhan itu bisa bahasa roh. Perlu, tapi jangan itu menentukan. Itu tidak kesimpulan. Apalagi pendeta terkenal. Banyak jadwal khotbahnya. Bukan itu. Bukan. Bahkan termasuk gelar-gelar teologi. Itu diperlukan. Tapi itu tidak menentukan. Maka ayat 8 ini tidak bisa tidak harus terjadi pada setiap orang percaya yang benar-benar percaya. Bisa atau tidak bisa menurut kita. Mau atau nggak mau, harus terjadi selayaknya lah, seharusnya. Kenapa? Kembali pingkan baca ayat 1. Ini dasar utama. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Ya udah. Kalau dia pokok anggur, Allah Bapa tukang kebunnya, kita rantingnya, nggak ada alasan nggak berbuah banyak. Orang yang tidak berbuah banyak itu penipu-penipu rohani. Ini penting, ini kesimpulan. Dasarnya ayat 1. Akulah pokok anggur, Yesus pokok anggur yang benar. Nggak perlu lagi kita ragukan kualitas pokok anggurnya. Nggak perlu. Apalagi Bapak di surga, pengusahanya. Apa alasan ranting tidak berbuah banyak? Nggak ada. Ini dasar utamanya, saudara. Makanya kita mulai dari pangkalnya. Kembali, Weni, baca Kolose 2 ayat 6-7. Ayat 6 aja. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yes. Bapak Ibu kritisi. Saya ulangi. Bapak Ibu saudara kritisi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita sebagai Tuhan. Kebanyakan orang gereja menerima Yesus sebagai penyembuh, sebagai pembuat mujizat, sebagai pelindung. Yang identitas Yesus lebih kepada Yesus menyenangkan kita. Yesus melayani kita. Mujizat kan menyenangkan kita, pelindung kan melindungi kita. Dia yang aktif, kita masih pasif. Tapi kalau bicara menerima Yesus sebagai Tuhan, apa yang kau perbuat untuk dia? Itu kalau menerima dia sebagai Tuhan. Harus aktif, bukan lagi bertanya, apa yang kau perbuat untuk aku Tuhan?
Bukan lagi menekankan, datanglah ke gereja sakit sembuh, datang ke gereja yang nggak punya anak dapat anak. Bukan itu penekanan ibadah Kristen. Itu menyesatkan. Karena ibadah yang sejati adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan benar. Persembahkan tubuhmu. Kita yang aktif mempersembahkan, memberi, berkorban. Kalau dia Tuhan, kebanyakan orang menerima Yesus bukan sebagai Tuhan. Itu masalahnya. Nggak usah Anda jawab bersuara, tapi dalam hatilah. Gereja-gereja menekankan dalam khotbah-khotbah sehari-hari, tiap ibadah minggu, lebih menekankan apa yang Tuhan perbuat untuk kita atau apa yang kita perbuat untuk dia. Kalau apa yang Tuhan perbuat untuk kita, lama-lama kita nggak menerima dia sebagai Tuhan. Tanpa sadar, dia sebagai budak kita, hamba kita. Makanya sekali lagi, ibadah sejati, kita mempersembahkan. Ke gereja itu bukan bicara menerima sembuh. Ke gereja itu bukan supaya keinginan kita dikabulkan. Apalagi hutang kita lunas. Kok ada penekanan begitu? Ke gereja itu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus. Puncaknya apa? Yang berkenan kepada dia. Aku ke gereja, jemaat ke gereja, sakit sembuh atau enggak sembuh, jangan lagi penekanan. Kalau sakit sembuh itu berkenan pada jemaat. Tetapi kalau kita bicara menerima dia sebagai Tuhan, maka muridkanlah jemaat. Semua Bapak Ibu harus mengerti apa yang harus kusenangkan Tuhanku. Aku doulos, dia kurios, aku budak, dia Tuhan. Apa yang menerima Yesus sebagai Tuhan. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, 9 menerima Yesus sebagai penyembuh, sama sekali bukan Tuhan. Yang satu menerima Yesus sebagai penyembuh dan belajar untuk membuat Yesus Tuhan. Ini kritisi. Supaya jangan lagi bicara apa yang Tuhan harus lakukan buat saya, tetapi apa yang harus kulakukan bagi dia. Itulah pernyataan syukur. Makanya kalau dia Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap dalam dia. Tetap mengabdi pada dia. Nggak boleh mengabdi ke yang lain. Belajarlah tidak mengabdi pada diri sendiri. Itulah namanya ranting. Tetap dalam dia. Dan ini jarang dilakukan karena Yesus itu sebatas pembuat mujizat. Sebatas mengabulkan doaku. Sebatas apa yang kuinginkan dikabulkan. Jangan begitu lagi. Kalau Anda mau mengenal Tuhan dengan benar, Anda harus tetap dalam dia. Bukan dia yang tetap dalam kita. Walaupun dia tetap dalam kita, sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali dia tidak pernah membiarkan kita. Tapi kesadaran ini akan hilang dalam diri kita kalau kita tidak disertai dengan mengimbangi kita tetap dalam dia. Karena bisa Yesus dalam diri kita, tapi kita di luar dia. Bisa kita terima Yesus sebagai juru selamat dalam diri kita, tapi proses untuk taat pada dia harus tetap dalam dia. Makanya banyak orang Kristen udah bertobat lahir baru, tetap malas baca Alkitab. Kalau ada di antara Anda nggak disiplin baca Alkitab, Anda main-main. Anda nggak menerima dia sebagai Tuhan. Ini penting. Kalau Anda menganggap kanker lebih serius daripada malas baca Alkitab, Anda nggak menerima dia sebagai Tuhan. Ini penting sekali. Supaya kita menerima dia sebagai Tuhan. Kalau Anda lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, Anda belum mengenal Yesus Tuhan. Ini masalah serius. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena dasar ini kita bisa mengabdi tetap dalam dia. Supaya kita apa berikutnya? Karena itu hendaklah mu tetap dalam dia. Baru hendaklah ayat 2, Weni. Hendaklah kamu Sorry, bertakwa. ayat 7. Ya. Hendaklah kamu
hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan Yes. dibangun di atas Kalau nggak tetap, Dia. nggak bisa berakar. Nggak ada alternatif lain untuk berakar selain tetap. Dulu saya makan rambutan sama anak saya waktu itu mungkin umurnya 4 tahun lebih kurang. Makan rambutan terus saya cerita, biji ini kalau kita tanam nanti dia tumbuh, dia berbuah banyak, kita makan. Wah, dia bayangkan itu begitu enak, maka kami tanam. Sekitar besoknya dia bilang, "Pak, kok nggak ada buahnya tumbuh nggak tumbuh? Apa itu? Biji rambutan." Loh, kamu kok keluarin dari tanah? Kalau kau keluarkan di tanah, kamu lihat lagi, nggak tetap, nggak berakar-berakar. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Disiplin baca Alkitab, merenungkannya siang dan malam, terus melakukannya. Kalau gagal ulangi, itu namanya tetap supaya berakar. Awal-awalnya melalui itu kita mengenal dia. Kegagalan gereja, apalagi mega church, nggak ada pemuritan, nggak ada pengenalan. Ini bahaya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, kalau ada bagian lain dalam pelajaran tumbuhan kurma, kalau di Timur Tengah sana, kurma itu bibit unggul ditanam, terus diletakkan batu. Diletakkan batu supaya fokus dia, akar dulu. Jangan ke atas dulu, akar dulu. Nanti akarnya makin kuat, pelan-pelan ini mendorong. Atau kadang-kadang bisa melubangin. Akarnya kuat dulu. Nah, jujur maafkan saya ya, ada seorang pendeta bilang, "Puji Tuhan Pak Pendeta Ridwan, anakku bagus khotbahnya. Banyak yang suka." Jangan lupa, khotbah itu bukan kesimpulan buah. Belum tentu itu buah. Makanya sampai mati, Anda nggak pernah khotbah, nggak ada masalah. Nggak semua orang percaya harus khotbah. Karena itu tidak menentukan. Maka saya tanya, kau bapaknya? Iya, Pak Ridwan. Kenapa? Istrimu ibunya? Iya, Pak Ridwan. Masih dia lawan nggak? Iya, suka membentak-bentak. Kebisaan dia khotbah, makin sulit dia bertobat, apalagi berbuah. Orang seringkali bangga anaknya bisa khotbah daripada anaknya sopan. Ada apa ya? Anaknya juara kelas lebih hebat daripada anaknya sopan. Ini kan udah keliru. Konsekuensi nilainya terlalu salah. Nah, ini penting. Makanya kita perhatikan harus tetap fokusnya akar dulu. Paulus sudah pelayanan sekolah teologi tinggi, tetap dimuridkan dulu. Banyak orang sekarang menangkan jiwa, apalagi tokoh-tokoh tertentu, dimenangkan, langsung diorbitkan, nilai jual, bersaksi, suruh khotbah. Nggak bisa. Suruh dia tetap orang bertobat, lahir baru, tetap bayi rohani. Muridkan. Sekalipun dia tokoh masyarakat, harus tetap dimuridkan. Ini kebanyakan kita akhirnya gagal fokus. Berakar nggak diperhatikan. Akhirnya berakar ini fungsi apa? Supaya kita makan minum dari Yesus. Nilai-nilai dari Yesus. Pikiran perasaan Kristus diproses supaya menjadi pikiran dan perasaan kita. Ini penting. Kemudian kita kokoh. Kena angin apa enggak cepat tumbang. Seturut dengan pertumbuhan, makin gede angin, tapi nggak cepat-cepat gede waktu kecil. Di bawah jarang angin keras. Makanya ini penting sekali. Kegagalan orang bertobat lahir baru, nggak menerima Yesus sebagai Tuhan, nggak fokus tetap dalam Dia supaya berakar. Jangan merasa orang dipakai Tuhan karena pendeta terkenal. Apalagi itu tidak identik dengan buah. Ini masalahnya.
Kemudian berikutnya, supaya kalau kita tetap dia, kita dibangun dalam prinsip-prinsip Tuhan, dibangun dalam nilai-nilai Tuhan, dibangun dengan kekristenan, kekudusan dan sebagainya. Nah, ini penting. Baru saya persingkat, kita masuk Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, langsung saklek dan bernilai absolut. Kalau nggak berbuah potong, kalau berbuah dibersihkan. Perhatian bagi orang percaya itu ketika dia membersihkan terus-menerus. Itu mulai dari buah. Baca lagi Matius 3 ayat 8. Silakan Weni atau Pinkan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Iya. Begitu kalian bertobat lahir baru, fokusnya buah pertobatan dulu. Terus menerus. Jangan lupa, berita utama Injil hanya 2. Pergilah, beritakanlah Injil. Bertobat, dibaptis, ajarlah mereka untuk melakukan yang kuperintahkan. Ini berita. Ini yang harus dikhotbahkan. Sakit sembuh, sisipan. Jangan berita utama. Sisipan. Makanya yang ngeri sekarang terjadi apa? Perhatikan Lukas 15 ayat 7. Silakan baca Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Enggak Anda kritisi itu ayat. Serius sekali. Mulai dari perbandingan jumlah 1 dibandingkan 99. Kalau untuk kesembuhan, itu kayak penyakit kusta, 1:9. Untuk pertobatan, ironis, lebih ekstrim, 1:99. Satu orang ini latar belakangnya orang berdosa. 99 ini latar belakangnya orang benar. Siapa itu? Kami pendeta, gembala, ketua sinode, dekan fakultas teologi, rektor sekolah teologi, pendeta terkenal, pengurus gereja, pengurus persekutuan, worship leaders. Rata-rata ini representatif orang benar. Gagal fokus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan sampai Anda tidak memerlukan pertobatan dalam perjalanan rohani. Harus dibersihkan terus-menerus. Apalagi firman itu bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, supaya diperbaiki kelakuan kita, dan didik kita dalam kebenaran untuk buah berikutnya. Bukan saja buah pertobatan, tapi buah roh. Harus dibersihkan terus-menerus. Sekali lagi, jangan sampai ada di antara kita menggenapi yang 99. Tetapi percayalah saudara, ayat ini bukan gertakan. Ini pasti digenapi dan sedang digenapi. Hati-hati. Dalam perjalanan pelayan kita, jangan sampai kita tidak membutuhkan pertobatan. Apa saja salah, minta ampun. Apa saja kesalahan, minta ampun. Kalau ditegur, bertobat. Jangan lebih suka dipuji daripada ditegur. Ini penting sekali. Supaya dibersihkannya. Kalau nggak dipotong. Ini dimulai dengan apa? Buah pertobatan. Maka wajar pribadi-pribadi Anda, wajar pribadi-pribadi ambil kertas, catat dalam hal apa masih sulit kita bertobat. Kelakuan buruk apa masih ada pada kita, catatlah.
Terus doakan dengan nangis kayak dengan apa. Supaya pelan-pelan dibersihkan. Sakit kanker nggak ada serius-seriusnya. Sembuh kanker nggak ada nilai-nilainya. Sakit bohong, sakit malas, itu penyakit parah daripada kanker. Kalau Anda bertobat dari bohong, dari malas, dari sombong, surga bersorak-sorai. Sembuh kanker, nggak ada nilainya. Sembuh dari manusia lama, itu sorak-sorai surga. Kenapa nggak ini nilai kita? Kalau ini nggak ada perubahan nilai, kapan kita mau berbuah banyak? Terutama buah roh. Jangan buah jiwa-jiwa. Saya nggak setuju jiwa-jiwa itu dikatakan buah. Stoplah. Jiwa-jiwa bukan buah. Itu kasih anugerah Tuhan. Kalau itu ukuran buah, kasihan banget Yeremia. Sampai mati pelayan dia, satu pun orang Israel nggak ada yang bertobat. Saya ulangi, satu pun orang Israel nggak ada yang bertobat. Tapi buah rohnya nyata. Sekali lagi, jiwa-jiwa bukan buah. Itu pekerjaan Tuhan. Saya sedih seorang pendeta berkata, Pak Rituan tahu nggak? Bapak ini, saya membuat dia bertobat. Saya yang membuat dia bertobat. Enggak. Tugas kita memberitakan Injil, khotbah kan nggak mempertobatkan. Nanti Roh Kudus yang membuat dia bertobat. Roh Kudus mengisapkan dia akan dosa, akan kebenaran dan akan pegang. Roh Kudus yang bertobat. Kalau Roh Kudus memenangkan jiwa, itu nggak ada hak kita. Itu buah kita nggak ada itu. Buah kita, buah pertobatan dan buah roh. Ini ukuran utama. Jadi, kalaupun ada saya banyak dipakai Tuhan, misalnya memenangkan jiwa, dipakai Tuhan, bukan saya ya, dipakai Tuhan, melayani orang bertobat, oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Anda cuma 10, belum tentu saya rohani. Ada di antara Anda gerejanya 100.000, ada di antara Anda gerejanya 20 orang, belum tentu yang 100.000 lebih rohani. Karena itu bukan ukuran, itu ukuran mata. Dan orang bertobat sekali lagi itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Jadi sekali lagi jiwa-jiwa, jangan disimpulkan itu juga merupakan buah. Bukan. Bukan sama, itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jangan ada yang mencuri kemuliaan nama Tuhan. Ini penting. Makanya di samping banyak orang Kristen tidak suka bertobat, bahkan 99 orang benar, para aktivis gereja, rata-rata nggak suka bertobat, juga tolong satu orang baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ya, melanggar perintah Allah merupakan kejahatan. Banyak orang menganggap nilai itu dinubuat. Ngusir setan mujizat. Padahal itu bukan kesimpulan rohani sama sekali. Kalau buah roh itu kesimpulan rohani. Makanya tema kita ini menentukan. Jadi jangan gagal fokus. Jangan merasa dipakai Tuhan. Kalau Anda mendoakan orang di kursi roda, dia bisa jalan. Jangan merasa dipakai Tuhan. Karena dipakai Tuhan itu, ayat 21 kalimat terakhir tadi, ulangi pingkan. Kalimat terakhir ayat 21. Melainkan Orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Setelah bertobat Bapak Ibu, pelaku firman. Kita anggap kita bernubuat itu rohani. Enggak pelaku firman. Tahu nggak statusnya orang-orang seperti ini? Banyak. Ayat 22. Kata banyak di situ dalam bahasa aslinya mayoritas. Jangan gagal fokus.
Karena dianggap khotbah bagus itu menunjukkan nilai. Bernubuat itu nilai. Bahasa roh itu nilai. Itu diperlukan. Saya ulangi, jangan anti akan hal itu. Itu diperlukan. Tetapi kesimpulan nilai bukan di situ. Pelaku firman. Kalau nggak kita ditolak. Karena pelaku firman ini kita nggak selalu mulus. Bisa gagal. Dan Alkitab mencatat Abraham gagal. Nuh gagal, Ayub gagal, Daud juga gagal-gagal. Tidak excuse. Tapi itu membentuk kita supaya punya karakter Kristus. Supaya ada buah roh. Maka fokusnya harus perintah Tuhan. Arti dosa tidak taat. Arti bertobat, aku tidak mau lagi berpihak kepada ketidaktaatan. Maka berikutnya harus pelaku taat. Dan rata-rata kita ini nggak fokus Kristen itu di buah, di pelaku firman. Karena pelaku firman itu membentuk buah roh. Itu terus menerus. Maka kembali kita kepada Yohanes 15. Bapak, Ibu, Saudaraku, ayat 4, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Ini kalimat imperatif, seolah-olah Tuhan mengemis. Seharusnya kita nggak usah disuruh lagi, kita harus tinggal dalam Dia. Inilah namanya disiplin baca firman, militan merenungkannya siang dan malam, dan mau melakukannya. Kalau gagal diulangi. Terus jangan pernah menyerah. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, serius sekali kalau Anda malas baca Alkitab. Tidak militan merenungkannya siang dan malam. Nggak mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Gampang menyerah. Nggak bisa. Itu artinya tinggal dalam terus menerus. Lanjut tegas sekali. Kalau katanya demikian, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Bapak, Ibu, siapapun kita, doktor teologi pun kita, rektor teologi masa bodoh, kalau nggak tinggal dalam Tuhan, absolut tidak ada buah. Penentu nilai pengikut Kristus buah, bukan yang lain-lain. Ini harus tegas. Makanya kalau kita tinggal di pokok anggur yang benar, Yesus kualitasnya nggak diragukan, pengusahanya Bapaknya, karena kita beda dengan ranting pohon, kita punya free will, memilih untuk tetap tinggal dalam Dia, disiplin baca Alkitab. Militan merenungkan. Jangan pernah menyerah melakukannya. Sekalipun menyakitkan, jangan pernah menyerah. Terus-menerus sampai mati. Kalau gagal minta ampun. Kita tetap membutuhkan pertobatan terus-menerus. Ini terus-menerus. Itu maksud ayat 4. Makanya ayat 5 ditegas ulang. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tegas, harga mati. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia pasti berbuah banyak. Pasti. Yang tugas kita bukan buahnya. Tugas kita tinggal dalam dirinya. Otomatis buah itu nongol. Tapi ini tidak bisa instan. Harus sekali lagi disiplin baca Alkitab. Militan merenungkannya siang malam. Tetap lakukan. Gagal ulangi. Jangan pernah menyerah. Sampai garis akhir. Ini Kristen. Ini yang harus diulang-ulang. Puji Tuhan ada terpanggil jadi pendeta. Puji Tuhan ada jadi penginjil. Puji Tuhan ada dipanggil jadi guru, pengusaha. Tetap ini harus dilakukan. Murid-murid Kristus. Supaya ada perubahan-perubahan. Jangan merasa rohani karena ada pendeta, yang lain nggak pendeta. Jangan merasa rohani kalau ada khotbahnya bagus, yang lain nggak bisa khotbah. Karena itu tidak menentukan. Buahnya yang menentukan. Ini penting. Apa tadi? Buah pertobatan dan buah roh. Ini penting sekali. Maka katanya tegas ayat 5. Ayat kalimat terakhir. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Kalau Anda nggak disiplin baca Alkitab,
nggak militan merenungkannya siang dan malam, nggak sungguh-sungguh jadi pelaku firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, jangan bilang Anda di dalam Dia. Jangan Anda bilang Anda dalam Dia. Sekalipun Anda banyak jadwal khotbahnya, masa bodoh. Sekalipun jemaatmu ratusan ribu, masa bodoh. Sekalipun Anda pernah mendoakan orang mayat bangkit, bukan itu ukurannya. Ukurannya tetap dalam Dia. Disiplin baca Alkitab, militan merenungkan, terus melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus itu, jangan henti-henti. Supaya nyata buah rohnya. Lanjut ayat 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku. Ini serius. Barang siapa nggak disiplin baca Alkitab, nggak militan merenungkan, nggak sungguh-sungguh menjadi pelaku. Ini lebih serius daripada sakit kanker. Lebih serius daripada nggak punya anak. Nggak usah lagi doa puasa yang lain-lain. Doa puasa supaya kita tetap dalam Dia. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan ditampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Pasti. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini harus bijak. Mintalah apa saja, bukan mintalah mobil. Mobil Innova jadi apa? Bukan itu. Itu berkenaan dengan tinggal Tuhan. Berkenan menyenangkan Tuhan. Mintalah apa saja supaya kau menyenangkan aku. Apa itu menyenangkan aku? Supaya kau berbuah banyak. Minta apa saja. Berkenan menyenangkan Tuhan. Jangan comot ayat ini untuk kepentinganmu, untuk materi, untuk penampilanmu. Bukan. Stop. Mintalah apa saja. Berkenan dengan menyenangkan Dia. Syukur kita kepada Dia. Makanya berikutnya ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Itu kaitan dari ayat 7 tadi. Jangan arahkan minta apa saja yang nggak ada kaitan dengan ayat 8. Dengan demikian, Bapakku dipermuliakan. Yaitu, jika kamu Bapak, Ibu, Saudara berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah Kristen. Kamu adalah pengikutku. Kamu adalah murid-muridku. Kamu adalah yang berkenan di mataku. Maka orang Kristen harus nyata buah rohnya. Harus nyata buah rohnya. Khotbah nggak harus. Suara bagus nggak harus. Jadi pemimpin pujian itu karunia. Nggak harus. Tapi berbuah banyak harus. Tidak terkecuali siapapun dia. Ketua sinode, rektor, dekan, profesor doktor teologi, atau hamba Tuhan di kampung, di daerah, atau jemaat biasa. Siapapun dia ranting. Maka terakhir tutup baca ayat 7 pingkan. Kolose 2 ayat 7 tutup baca terutama kalimat terakhirnya. Kolose 2 ayat 7. 7. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya. Rasa syukur Anda Bapak Ibu bukan sekedar nyanyian, ku naikkan syukur. Bukan. Itu belum tentu bersyukur. Rasa syukur Anda Bapak Ibu bukan karena Anda ulang tahun ada ibadah. Bukan itu syukur sejati. Rasa syukur Anda adalah ketika buah roh itu makin nyata. Lebat buahnya. Tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tidak ditentukan dengan buruk. Tidak kelakuan orang sekitar kita. Berbuah lebat harus. Itulah syukur sejati kepada Tuhan. Itu membuktikan Anda dan saya beribadah. Itu kesimpulan Kristen. Tuhan memberkati. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau